Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Ikutin kegiatan aku hari ini yuk. Kali ini aku akan share kegiatan aku hari ini, yaitu tentang bersih-bersih rumah. Dan kebetulan juga hari ini pekerjaan aku lumayan banyak ya teman-teman. Jadi aku sedikit share ke kalian apa aja sih rutinitas aku hari ini. Dan aku sedikit memberikan tips kepada kalian cara ampuh menata rumah kontrakan agar terasa lebih luas dan nyaman. Nah, sebelum aku memberikan tipsnya, ini aku mau share kegiatan aku dulu ya teman-teman. Nah, ini aku lagi ngelipetin pakaian yang gak terlalu banyak juga. Ini mau aku susun dulu ke lemari supaya nanti pas aku ngerjain yang lainnya, pekerjaan ngelipet pakaian yang kayak gini udah gak ada lagi ya teman-teman, dan udah selesai. Ini pakaian aku nggak terlalu banyak, jadi aku mau susun terlebih dahulu supaya pekerjaan aku yang ini berkurang satu, jadi aku bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Dan setelah aku menyusun pakaian, ini aku mau langsung membereskan tempat tidur aku yang lumayan berantakan. Nah, ini aku mau sapu-sapu dulu karena tempat tidurnya lumayan ngeres, jadi supaya hilang debu-debunya ini mau aku sapuin. Terus spraynya ini mau aku susun lagi, dikencengin gitu ya teman-teman, jadi supaya terlihat lebih rapi lagi. Nah, balik lagi ke tips ya teman-teman. Nah, mengingat harga rumah yang saat ini lumayan mahal, banyak orang yang akhirnya memilih untuk mengontrak dulu. Kayak aku nih teman-teman, karena aku ya belum ada budget untuk mengambil rumah ya teman-teman. Jadi aku untuk sekarang ini mengontrak dulu ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau ada rezeki, berniat sih sebenarnya ingin mengambil rumah sendiri. Meskipun hunian aku sekarang ini bukanlah milik pribadi, namun kenyamanan menjadi hal mutlak untuk diwujudkan ya teman-teman. Selain itu, hunian yang tertata rapi juga dapat meningkatkan produktivitas dan membuat suasana rumah kita jadi lebih sehat. Jika teman-teman sekalian sekarang ini masih tinggalnya di kontrakan dan ingin mengubah suasana hunian kalian, ini aku mau berikan tips supaya kontrakan agar terasa lebih luas dan nyaman. Tips yang pertama, jika diperbolehkan ganti warna dinding kontrakan kalian. Ada beberapa kontrakan yang memperbolehkan penghuninya mengganti warna cat dinding. Kayak aku pas waktu pindah ke sini tuh warna kontrakannya itu kuning keputihan ya teman-teman, karena terlihat lebih kusam. Akhirnya aku mutusin untuk mengganti warna catnya ya teman-teman, supaya terlihat lebih cerah aja. Dan kebetulan alhamdulillah pemilik kontrakannya itu mengizinkan untuk kontrakannya dicat ulang. Nah, jika kalian pemilik kontrakannya mengizinkan untuk kontrakannya dicat ulang, nggak ada salahnya kalau kalian ingin mengubah catnya supaya lebih cerah lagi. Tips yang kedua yaitu gunakan compact furniture. Jika kalian memiliki budget lebih, nggak ada salahnya untuk menerapkan hal satu ini. Menggunakan compact furniture yang multifungsi bisa menjadi cara menata rumah kontrakan agar terlihat lebih luas. Salah satu compact furniture adalah tempat tidur yang menyatu dengan lemari atau kursi yang sekaligus bisa menjadi tempat penyimpanan. Nah, kalau tempat tidur aku bisa aku gunain untuk menyimpan barang ya teman-teman, kayak di bawah kolong tempat tidur. Nah, kenapa rumah aku nggak kelihatan berantakan? Ya karena barang-barang yang kiranya nggak terlalu aku sering pakai itu aku simpannya di bawah kolong tempat tidur. Karena di bawah kolong tempat tidur itu lumayan luas tempatnya, jadi aku manfaatin untuk menyimpan barang ya teman-teman.
Nah, kebetulan juga di kontrakan ini terdapat gudang. Jadi di atas kamar mandi aku itu kebetulan ada gudang. Jadi bisa aku gunain untuk menyimpan barang-barang aku yang kiranya nggak terlalu aku pakai. Tips yang ketiga yaitu berikan sentuhan dekoratif. Kalian juga bisa menyulap hunian jadi lebih nyaman dengan berbagai dekorasi yang sesuai selera. Misalnya saja lukisan pada dinding polos, hingga menggunakan tanaman hias untuk membuat rumah terasa lebih hidup. Namun, jangan kebablasan dalam menghias rumah dengan menaruh terlalu banyak dekorasi. Dalam cara menata rumah kontrakan satu ini, kalian cukup berikan pemanis pada ruangan dengan porsi yang sesuai. Tips yang keempat adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan rumah kontrakan tentu saja wajib dilakukan dimanapun kalian tinggal, baik di rumah sendiri maupun di rumah kontrakan. Pastikan kalian membersihkan rumah secara rutin. Bila perlu, dekor ulang hunian beberapa bulan sekali untuk mengubah suasana baru, sehingga kalian jadi lebih betah. Menciptakan rasa nyaman dan aman pada hunian bisa membuat hidup kalian dan keluarga lebih sehat dan ideal. Tips selanjutnya yaitu menyusun sandal dan sepatu di rak khusus. Sekilas mungkin menyimpan sandal dan sepatu nggak akan membutuhkan banyak ruang, tapi hal itu ternyata bisa jadi pemicu rumah kontrakan kita yang kita huni jadi berantakan. Maka untuk menyiasatinya, kalian perlu menempatkan sandal dan sepatu di rak yang khusus. Posisi menyimpan rak sepatu juga nggak boleh asal-asalan. Simpanlah di area sudut ruangan yang mudah terjangkau dan tidak merusak pemandangan atau kenyamanan rumah. Tips yang selanjutnya yaitu bila kalian ingin memasang gorden di kontrakan mungil kalian, sebaiknya hindari pemasangan gorden yang kecil ya teman-teman. Pilihlah gorden yang ukurannya lumayan besar sehingga terlihat jendela kontrakan kita yang mungil ini terlihat lebih luas kalau dilihat dari dalam. Nah, ini aku kalau masang gorden di kontrakan aku ini kan dindingnya itu panjangnya itu dari atas sampai ke bawah itu kira-kira 3 meter ya teman-teman, tapi aku masang gordennya itu ukuran 250 cm. Jadi supaya kesannya lebih luas, lebih besar jendelanya, makanya aku memilih gordennya itu lebih gede supaya lebih terlihat mewah aja gitu teman-teman. Padahal kalau dilihat dari luar itu jendelaku sangat kecil, tapi begitu masuk terlihat lebih besar karena gorden aku ini aku pasang yang gede, jadi terlihat lebih luas. Dan ruangan kontrakan aku terlihat lebih lega. Nah, ini aku mau kasih tahu ke kalian kalau ruangan aku ini luasnya 3 meter kali 3 meter ya teman-teman. Jadi lumayan sempit, cuman karena aku natanya begini aja polos, jadi kelihatan lebih luas ya teman-teman. Nah, ini aku balik lagi ke video ya teman-teman. Ini aku mau bersihin kipas angin gantung aku yang ada di atas sofa. Ini kebetulan kotor banget. Ini udah berapa bulan ini nggak aku bersihin. Nah, biasanya aku kalau bersihin itu hanya disedot vakum dari luar. Nah, karena di bagian dalam ini kotor banget dan ini nggak bisa divakum, akhirnya aku mau bongkar supaya kipasnya itu lebih ringan ya teman-teman, anginnya lebih banyak. Jadi aku mau ilangin debu-debunya dengan cara aku cuci. Nah, ini aku bongkar dulu baut-bautnya. Nah, ini kenapa bautnya seperti ini, karena ini aslinya bautnya udah pada hilang ya teman-teman. Jadi ini diakalin sama suami aku supaya penutup kipasnya ini masih bisa dipakai dan nggak goyang-goyang. Jadi dipasangin baut-baut. Nah, ini selesai aku melepaskan penutup kipasnya, ini aku lanjut mau ngelap-ngelap di bagian mesin kipas. Ini karena lumayan berdebu, ini aku mau lap-lap pakai spons aja teman-teman. Ini sponsnya udah aku basahin pakai air, cuman nggak terlalu berair. Ini lanjut aku mau lap pakai kanebo yang aku keringin supaya air-airnya tuh langsung hilang.
Jadi kita itu kalau punya kipas gantung seperti ini minimal itu sebulan sekali harus dibersihin ya teman-teman. Selain menghilangkan debu-debu yang ada di kipas, ini juga bisa membuat kipas gantung kita itu lebih awet supaya debunya itu enggak banyak di mesin sehingga membuat mesin itu bisa bikin macet ya teman-teman kalau terlalu banyak debu. Dan juga kalau kita rajin membersihkan debu-debu yang ada di kipas ini bisa menghindari kita itu dari penyakit alergi karena debu dan juga batuk pada anak. Nah ini aku lagi nyikatin kipas anginnya di kamar mandi ya teman-teman. Ini kelihatan banget kotornya, debunya, karena ini emang udah 1 bulan lebih nggak aku bersihin. Nah ini mau aku bersihin langsung menggunakan sabun supaya lebih bersih. Nah ini aku menggunakan sabun sisa cucian baju aku ya teman-teman, karena kebetulan sabun sanglet aku habis, jadi aku gunain sabun cuci baju. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman, masih bisa digunakan untuk membersihkan kipas yang aku bersihin sekarang. Nah ini semua bagian kipasnya aku cuci semua ya teman-teman. Kayak ini penutup kipasnya ini lumayan kotor, ini aku mau langsung kucek-kucek aja menggunakan sabun, lalu aku sikat-sikat supaya debu-debu yang gadel di penutup kipasnya ini hilang. Nah ini aku selesai menyuci kipasnya, ini aku langsung ke depan untuk lanjut pemasangan kipas. Nah ini aku biasanya kalau masang kipas ini aku berdirinya di atas sofa karena lumayan tinggi ya teman-teman, dan aku nggak sampai. Nah ini aku lagi masang baut-baut kipasnya, ini aku gunain pisau karena emang obeng aku lagi nggak ada ya teman-teman, lagi entah kemana, aku lagi susah nyarinya. Ini aku pakai pisau aja yang gampang karena juga bisa digunain. Nah ini aku langsung pasang kipasnya satu persatu bagian-bagian kipasnya, dan alhamdulillah penyucian kipasnya udah selesai. Nah aku biasanya kalau masang kipas seperti ini ya teman-teman, langsung klik-klik aja langsung ditutup. Nah ini aku langsung nyalain dan rasanya adem banget ya teman-teman setelah kipasnya kita cuci. Nah ini aku lanjut mau bersih-bersihin di bagian ruang tamu. Ini kebetulan kotor. Ini pas aku lagi bersih-bersih, anak-anak lagi pada main di depan, lagi nonton TV sambil bermain. Nah ini aku bersihin di bagian kolong sofa. Nih kebetulan kotor dan banyak banget mainan yang bersembunyi di bawah kolong tempat sofanya. Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman, tips dari aku, tips sederhana. Dan maaf ya teman-teman kalau ada penyampaian dari video aku yang kurang jelas ataupun masih belepotan, karena masih belajar juga ya teman-teman. Please jangan dibully ya teman-teman. Dan buat teman-teman sekalian, terima kasih yang udah nge-like dan share dan subscribe di channel aku. Dan terima kasih juga buat kalian yang selalu mantengin video aku dari awal sampai akhir. Terus support channel aku ya teman-teman dengan klik subscribe dan share-nya supaya aku lebih semangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.